Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Oktaviani dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan dan pembentukan perangkat kenegaraan. 1. Keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Piagam PBB adalah hukum dasar yang mengikat anggotanya untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Piagam PBB ini mewajibkan setiap bangsa menjalin kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud penghargaan terhadap asas-asas persamaan, hak dan pengakuan kedaulatan tiap-tiap bangsa. Hubungan kerjasama ini juga dimaksudkan agar negara-negara dapat hidup berdampingan dan memecahkan persoalan-persoalan internasional bersama-sama tanpa ada satu negara yang merasa dirugikan dalam permasalahan ekonomi atau yang berkaitan dengan isu kemanusiaan. Anggota PBB wajib mengerahkan bantuannya untuk membantu negara anggota sebagai wujud keadilan dan kekeluargaan. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah peristiwa yang menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Makna pada alinea pertama yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah penegasan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan menolak segala macam bentuk penjajahan mulai saat itu. Indonesia menyatakan haknya untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia. Sementara itu, dalam alinea kedua, proklamasi yang berbunyi hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maksud mengenai urusan peringkat negara, pengukuhan batas wilayah, dan dasar negara diselesaikan segera mungkin dengan hati-hati sebelum dengan sekutu. 2. Pembentukan perangkat kenegaraan. Pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pembentukan sebuah negara baru segera dilaksanakan diawali dengan pelaksanaan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah disusun oleh BPUPKI pada Juli 1945. Pasal demi pasal kemudian dibahas kembali dan hanya ada sedikit perubahan. Selain itu, sidang PPKI pada hari itu secara aklamasi menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersama dengan pembukaan dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keesokan harinya, pada 19 Agustus 1945, PPKI bersidang kembali dan meminta kepada Jepang untuk membubarkan peta dan Heiho. Selain itu, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang diresmikan pada 29 Agustus. Berdasarkan berbagai pertimbangan diputuskan pula untuk membentuk sebuah partai politik yang diberi nama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Semula PNI dimaksud sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Partai-partai politik yang kemudian secara resmi berdiri setelah maklumat tersebut yaitu Partai Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik Republik Indonesia, Persatuan Rakyat Mahasiswa Indonesia, dan PNI. B. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Untuk masalah pertahanan negara dibentuklah Badan Keamanan Rakyat yang ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP. Pembentukan BKR yang bukan tentara ini dimaksudkan untuk menghindarkan rasa permusuhan dari kekuatan asing yang pada waktu itu ada di Indonesia. Pada 18 Desember 1945,
Pemerintah kemudian mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Pada 9 April 1946 dibentuk TRI Angkatan Udara dan sebagai kepala stafnya diangkatnya Suryadi Suryadharma. Pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nama ini kemudian diubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia dan akhirnya diganti nama kembali pada 3 Juli 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut TNI. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.